Halo guys, selamat datang di channel Bali Vlog. Dan saat ini tim kami sedang berada di salah satu desa Baliage atau desa tua yang ada di Bali, berada di Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Singaraja, yaitu Desa Sembiran. Alat-alat batu jenis kapak genggam yang diketemukan di Desa Sembiran mirip dengan jenis kapak genggam yang diketemukan di Desa Pacitan, Jawa Timur oleh von Koningswold pada tahun 1935. Para ahli sejarah memperkirakan pendukung kebudayaan kapak genggam tersebut adalah manusia Pithecanthropus erectus, karena ada penemuan sejumlah fosil manusia pada goa-goa di Chou Chou Tin dekat kota Peking yang diberi nama Sinanthropus pekinensis, di mana di sana juga diketemukan alat-alat batu sejenis ini. Bahkan sahabat Bali Vlog, ada penulis yang lebih ekstrim mengatakan bahwa pendukung kebudayaan kapak genggam ini diperkirakan dari zaman Pleistoken, 1 juta tahun sebelum Masehi, ketika Bali, Jawa, dan Sumatera masih bergabung dengan daratan Asia. Wilayahnya disebut Dataran Sunda. Dari Dr. Singgih Wikarman tahun 1998. Di samping penemuan alat-alat zaman batu tua tersebut, diketemukan pula benda-benda megalit atau benda atau bangunan batu besar berbentuk batu berdiri tegak, punden berudak-undak. Usia benda megalit itu sekitar 2000 tahun sebelum Masehi atau zaman batu muda yang kita kenal dengan zaman Neolitikum. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up. Atas dasar penelitian yang dilakukan oleh Dr. Anus Made Sutabe dengan dibantu dari Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional pada tahun 1971 dan 1972, di Desa Sembiran terdapat 17 dari 23 pura yang ada mengandung unsur megalit. Adapun tujuan masyarakat membuat bangunan megalit itu adalah untuk menyembah nenek moyang. Penyembahan ini merupakan warisan dari zaman prasejarah dan masih hidup sampai sekarang di sebagian masyarakat Indonesia. Dengan penemuan alat-alat di zaman batu tua dan benda-benda megalit tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa pada zaman prasejarah, Desa Sembiran telah dihuni oleh penduduk. Sebab tidak mungkin ada bangunan kalau tidak ada manusia yang membuatnya. Diambil dari monografi Desa Sembiran tahun 1977. Peninggalan lain di zaman sejarah yang terdapat di Sembiran adalah berupa prasasti perunggu sebanyak 10 lembar. Prasasti tersebut dapat diklasifikasikan dalam 6 golongan yang urutan kronologisnya adalah sebagai berikut. Prasasti zaman Ratu Ugrasena, prasasti zaman Tabunendra, prasasti zaman Janasadu Warmadewa,
prasasti zaman Sang Ratu Sri Adnya Dewi, prasasti zaman anak bungsu, prasasti zaman Raja Jayapangus. Pada dasarnya, prasasti tersebut memuat peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh raja atau ratu yang berlaku untuk desa Julah dan sekitarnya, termasuk Sembiran. Di samping apa yang sudah diuraikan di atas, masih ada peninggalan dalam bentuk awig-awig atau sima desa. Ini ditulis di atas lontar dalam bahasa Bali Kawi atau disebut juga Bali Tengahan dengan judul Awig-awig Desa Sembiran. Sima itu berisikan aturan-aturan mengenai riwayat pemimpin desa Pakraman, kepercayaan dan upacara yadnya, ketertiban dan keamanan, perkawinan, kewajiban masyarakat dan pakraman, peraturan hukum, larangan-larangan, hal hutang piutang, pembagian waris, saksi-saksi, dan denda. Ada kemungkinan aturan-aturan itu sudah ada sebelumnya, kemudian dialih bahasakan ke dalam bahasa Bali Tengahan. Hal ini diperkuat dengan kenyataan bahwa Sembiran mempunyai bahasa yang berbeda dengan sebagian besar desa di Bali. Sembiran memang memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri karena memiliki nama desa Sembiran, bahasa Sembiran, adat istiadat Sembiran, pertiti atau kalender Sembiran, dan keunikan-keunikan lainnya. Pada awig-awig desa Sembiran, bagian riwayat pemimpin desa adat menjelaskan bahwa Tabe Pakulun Ide Bathara Wisnu menjelma di Medang atau Jawa yang disebut bernama Prahyangta Kandiawan. Beliau menjadi raja di Medang, disebut juga Medang Kemulan. Baginda berputra 5 orang, yang terkecil tetap menjadi raja di Jawa. Kemudian beliau atau Baginda Raja dan putra-putra beliau lainnya bersama-sama dengan pengiring Baginda berlayar sampai ke tempat ini. Di tempat baru ini, beliau membabat hutan, membuka lahan tanah, membangun sawah, gagal, tegalan, dan ladang. Setelah selesai pembabatan itu, beliau melakukan upacara yadnya atau caru atau yang lebih dikenal dengan nama kurban. Demi keselamatan tanah-tanah yang baru dibabat ini, lontar ini dipetik dan disalin oleh Ketut Ginarse.